Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana penegakan diagnosa keperawatan. Penegakan diagnosa keperawatan selalu disesuaikan dengan tentunya yang pertama adalah hasil dari pengkajian. Dari hasil pengkajian akan ditetapkan beberapa diagnosa keperawatan. Namun yang sering terjadi adalah yang mana sebenarnya diagnosa yang harus pertama dilakukan. Jadi mungkin kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau menurut saya pribadi, penegakan diagnosa keperawatan itu menurut dari kebutuhan dasar manusia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow, ya ini fotonya bisa dilihat teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita selalu mengucapkan Abraham Maslow tapi kita tidak pernah melihat atau mengenal orangnya. Jadi Abraham Maslow ini bukan seorang perawat tapi dia dari bidang psikologi. Jadi dia menyusun piramida kebutuhan dasar manusia berdasarkan kacamatanya. Meskipun mungkin pada kenyataan tidak selalu berurutan seperti ini. Ya. Namun satu yang pasti bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan tentang makan dan minum, kebutuhan tentang apa namanya? Kebutuhan dasar lah. Jadi kebutuhan dasar untuk hidup. Uh, Cenderung saya selalu ketika mendapatkan kasus-kasus tertentu, jadi atau mendapatkan soal kasus tertentu, selalu saya rubah pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang bertanya tentang apa diagnosa utama, ada apa keperawatan apa diagnosa utama pada kasus tersebut, apa diagnosa prioritas pada kasus tersebut, sesuai dengan teori ini pemahaman saya coba modifikasi pertanyaan tersebut supaya saya mudah pahami. Nah, itu salah satunya dengan merubah apa diagnosa yang kalau tidak saya kerjakan pasiennya bisa mati, atau apa diagnosa di bawah ini yang kalau saya tidak kerjakan pasiennya bisa cacat. Jadi kalau di Abraham Maslow di paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologi dasar, yaitu tentang di sini dia sebutkan ada makan, bernapas terlebih dahulu, bernapas, kebutuhan bernapas, oksigen, kebutuhan akan oksigen, kemudian kebutuhan makan dan minum, kemudian hemostasis, keseimbangan dalam tubuh, kemudian ekskresi, pengeluaran, eliminasi. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa aman dan nyaman. Di kebutuhan tentang rasa aman dan nyaman. Dua ini sebenarnya berkaitan, ya. Ini kebutuhan sama-sama kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan fisiologis tadi paling utama, kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Tapi ini merupakan kebutuhan basic dari kita, basic dari individu manusia. Setelah kebutuhan rasa aman dan nyaman, itu kita butuh namanya cinta dan kasih sayang. Kemudian yang keempat itu adalah harga diri. Nah, harga diri dan cinta dan kasih sayang ini termasuk dalam psikologis. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi kemampuan pemahaman kita tentang menentukan kebutuhan tentang diagnosa utama pada pasien tergantung dari pemahaman kita tentang kebutuhan pasien tersebut, apa sebenarnya yang dibutuhkan pasien. Intinya kalau saya pribadi yang mana kira-kira yang kalau saya tidak lakukan dapat menyebabkan kecacatan atau yang dapat menyebabkan kematian. Itu mungkin supaya saya lebih mudah memahami. Kemudian ada teori yang kedua yang bisa rekan-rekan gunakan, yaitu tentang 14 kebutuhan dasar manusia. Sama-sama juga kebutuhan dasar manusia, tapi ini teorinya dari Virginia Henderson. Jadi untuk Virginia Henderson, dia juga mengeluarkan teori tentang kebutuhan dasar manusia. Dia bagi menjadi 14. Yang pertama itu kebutuhan bernapas normal. Virginia memandang yang paling penting itu dia dulu bisa bernapas. Karena kalau dia tidak bernapas pasti meninggal. Tadi makanya tadi ada pertanyaan saya, kalau tidak dikerjakan dia bisa meninggal. Atau kalau umpamanya dia bernapas tersengal-sengal, kebutuhan oksigen tidak terpenuhi,
pasti ada jaringan yang rusak juga. Jadi kebutuhan paling utama adalah bernapas. Kalau kebutuhan bernapas terpenuhi, maka dilanjutkan dengan kebutuhan makan dan minum. Sebenarnya tadi ini mirip dengan kebutuhan fisiologi dasar di Abraham Maslow. Habis makan dan minum, ada kebutuhan eliminasi. Jadi setelah dimasukkan, bagaimana caranya dikeluarkan. Kebutuhan tentang pengeluaran. Nah, jadi contoh mungkin kasusnya adalah konstipasi ya. Yang selanjutnya itu kebutuhan keempat adalah kebutuhan bergerak, kebutuhan untuk berpindah. Kemudian berpindah di sini mungkin mobilisasi. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan istirahat dan tidur. Yang keenam adalah kebutuhan berpakaian. Yang ketujuh adalah suhu, mempertahankan temperatur. Dan selanjutnya ada kebersihan diri, menghindari bahaya, berkomunikasi dengan orang lain, mempercayai keimanan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan hiburan dan rekreasi, dan kebutuhan belajar. Tapi ketika di soal-soal kasus ditanyakan mana diagnosa prioritas atau diagnosa utama, jadi rekan-rekan bisa ingat bernapas, kemudian kebutuhan makan dan minum, kemudian eliminasinya, kemudian bergerak dan berpindah, kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan tidur, istirahat dan tidur. Pada beberapa soal kasus tertentu, rekan-rekan ini perlu melakukan analisa yang lebih dalam lagi. Karena pada pembuatan soal kasus, si pembuat juga memperhatikan untuk meningkatkan tingkat kesulitan. Namun, meskipun demikian, meskipun tingkat kesulitan soalnya meningkat, di soal biasanya akan tampak. Jadi misalkan sudah ada dari 5 choice, sudah dieliminasi 3, sisa 2, kita mau tentukan yang mana yang paling prioritas, maka kita lihat kembali lagi ke kasusnya. Cenderung kasus-kasus yang prioritas utama, cenderung pasti datanya akan ditonjolkan. Dalam artian, kalau kita baca kasusnya, maka data yang mendukung tentang diagnosa yang prioritas lebih banyak dibandingkan diagnosa yang satunya. Jadi mungkin itu tips dalam menjawab diagnosa prioritas utama, diagnosa prioritas atau diagnosa utama keperawatan. Jadi itulah trik untuk menjawab diagnosa utama atau diagnosa prioritas atau masalah keperawatan utama dan masalah keperawatan prioritas. Itu kurang lebih nanti mirip-mirip, terkadang masing-masing dimodifikasi. Ayo latih kemampuan analisa kita menuju perawat profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.